Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Gita Putra dengan NIM 121190089 program studi Teknik Industri. Di sini saya ingin menjelaskan eh, hasil tontonan saya dalam SG Studium General ini yaitu berupa review materi gitu. Pada modul keempat ini yaitu materi navigation review. Oke, kita langsung aja ke penjelasannya. Dalam modul navigation paper ini terdapat subbab yang pertama yaitu creative peer review course. Nah, yang pertama how to peer review artikel. Peer review adalah bagian penting dari penerbitkan artikel ulasan seperti halnya untuk artikel penelitian. Namun, tanpa prosedur eksperimental untuk mengevaluasi data, untuk menilai atau kesimpulan untuk ditafsirkan. Tidak selalu jelas apa yang diminta untuk Anda komentari atau standar apa yang mungkin Anda gunakan untuk merekomendasikan em, manuskrip. Nah, bagaimana cara meninjau artikel ulasan dibandingkan dengan meninjau artikel penelitian? Yaitu yang pertama, beberapa kesempatan seperti bersikap profesional dan objektif, paham pedoman dan ekspektasi jurnal, tidak perlu menyalin edit atau menjadi polisi pemformatan. Nah, terus bekerja sama dengan editor, terbuka tentang konflik atau penundaan, dan tugas Anda adalah membantu memperbaiki naskah, bukan memberikan alasan mengapa naskah tersebut tidak boleh diterbitkan. Yang kedua, perbedaan. Nah, perbedaan ini itu berupa komunikasi yang baik dan tulisan yang mudah diakses, penting untuk penelitian, tetapi juga penting untuk artikel ulasan. Tidak ada metodologi, analisis data, statistik untuk dievaluasi untuk dalam ulasan. Nah, kebaruan dalam ulasan harus dinilai berdasarkan diskusi dan bukan hasil terutama penting untuk membedakan konsensus dari opini penulis dalam ulasan dan ketepatan waktu dari topik lebih besar dalam artikel ulasan. Selanjutnya itu yang B, Introduction to the Peer Review Course. Nah, Creative Peer review course dikembangkan untuk membantu, mendukung, dan melatih peninjau dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan karir peneliti. Awal serta bertindak sebagai penyelenggara bagi penelaah yang lebih berpengalaman. Nah, ada pun fiturnya itu yaitu satu pelatihan tinjauan sejawat secara menyeluruh, kedua dibuat dengan masukan dari para pakar din, din pakar ditinjau sejawat. Terus yang ketiga itu ada format modular yang mudah diikuti. Yang keempat ada sertifikat untuk menghargai pembelajaran Anda. Terus selanjutnya yaitu yang C. What is peer review? Why peer review? Nah, tinjauan sejawat ini dirancang untuk menilai validasi, kualitas, dan seringkali orisinalitas artikel untuk diterbitkan. Nah, mengapa harus peer review? Yaitu karena pertama, peer review itu berfungsi sebagai uh, fitur untuk memastikan bahwa hanya penelitian berkualitas tinggi yang dipublikasikan, terutama di jurnal bereputasi dengan menentukan validitas, signifikasi, dan orisinalitas penelitian. Yang kedua, peer review ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas naskah yang dianggap layak untuk diterbitkan. Oke, selanjutnya yang D yaitu ada model of peer review. Nah, model peer review ini terdiri dari single blind peer review dan double blind peer review. Nah, single blind peer review ini adalah sebuah kebijakan peer review umum di banyak subjek bidang seperti ilmu fisik. Nah, keuntungannya yaitu peninjau dapat mengkritik tanpa berpengaruh apapun yang diberikan oleh penulis kepada mereka. Nah, kerugiannya yaitu tidak melindungi dari jenis kelamin atau jenis bias lainnya. Terus sedangkan untuk double blind ini lebih umum dalam ilmu sosial dan mendapatkan daya tarik di bidang studi lain. Keuntungannya itu yaitu mengurangi kemungkinan bias ya. Sedangkan untuk kerugian untuk double blind ini yaitu
sulit menganonimkan penulis dan pengulis atau kutipan diri, subjek, atau gaya penulisan. Terus selanjutnya yang yaitu ada the typical peer review process. Nah, pemilihan peer review ini oleh editor. Nah, editor ini mencari komentar mengenai yang pertama, pastinya itu konten akurasi, kedalaman, dan keluasan. Terus yang kedua, kesesuaian kertas untuk pembelajaran jurnal. Yang ketiga, kualitas dan kejelasan tulisan penulis. Yang keempat, organisasi dan aliran ide. Yang kelima, ada kecukupan tinjauan literasi. Yang keenam, kesesuaian metode. Yang ketujuh, kebaruan referensi. Terus sebab berikutnya itu ada fundamental of peer review. Nah, yang bagian A ini building trust of engagement is peer review. Nah, cara terbaik untuk meningkatkan kualitas jurnal dan hasil penelitian ini adalah dengan melakukan proses tinjauan sejawat atau peer review yang menyeluruh, yang membantu orang lain untuk memperbaiki naskah dan hasil penelitian itu mereka dan juga memberikan umpan balik kepada peninjau dan melibatkan mereka dan juga itu memiliki ulasan keterlibatan yang lebih beragam dan inklusif dan juga peningkatan kualitas. Nah, proses per-review ini bergantung pada aktivitas editor, reviewer, dan penulis untuk keberhasilannya. Nah, proses pre-review dapat dilakukan secara transparansi dan sekular. Proses pre-review secara transparansi dipicu oleh penulis atau apakah itu sesuatu yang dipilih editor berdasarkan naskah yang diterima. Proses pre-review yang terjadi secara sukarela memakan waktu yang cukup sulit. Pengulasan tidak boleh meminta penulis untuk mengutip makalah mereka kecuali jika benar-benar diperlukan. Jadi, jika Anda seorang penulis dilihat bahwa ada permintaan untuk menambahkan kutipan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada sistem pre-review. Untuk memverifikasikan karya akademik, membantu meningkatkan kualitas penelitian yang dipublikasikan, dan meningkatkan kemungkinan jaringan dalam komunikasi penelitian. Selanjutnya, bagian B itu ada diversity in peer review. Nah, pelaporan buta gender adalah hal biasa. Nah, satu jenis kelamin atau jenis kelamin subjek tidak dilaporkan. Kedua, data tidak dipilih berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, analisis mengabaikan potensi perbedaan jenis kelamin dan gender. Overgeneralization. Nah, alasan untuk khawatir yaitu kurangnya pelaporan aspek jenis kelamin dan gender dari penelitian dapat menyebabkan bahaya itu. Ini mengurangi reproduktivitas dan ketelitian, mahal dan membuang sumber daya yang ada. Nah, dan ini juga merupakan sebuah kehilangan kesempatan untuk berinovasi gitu. Pedoman Sagar yaitu kesetaraan gender dan kesetaraan seks dan gender dalam penelitian. Nah, pedoman seks dan gender equality in research ini yaitu atau bisa disebut dengan Sagar yaitu prinsip umumnya itu penulisan harus menggunakan istilah seks dan gender dengan hati-hati untuk menghindari membingungkan kedua istilah tersebut. Nah, yang kedua, di mana subjek, subjek penelitian terdiri dari organisme yang mampu membedakan berdasarkan jenis kelamin. Penelitian harus dirancangkan dan dilakukan dengan cara yang dapat mengungkapkan perbedaan yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam hasil, bahkan jika ini awalnya tidak diharapkan. Terus selanjutnya yang C itu ada why get involved in peer review. Nah, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi editor adalah menemukan peninjau, tapi ada begitu banyak alasan bagus untuk menerima permintaan tinjauan sejawat. Jika seorang penulis terbitan dapat membalas budi setelah semua, penelitian lain menemukan waktu dalam jadwal sibuk mereka untuk meninjau naskah. Jika belum dipublikasikan, ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan keterampilan menulis dan meningkatkan keterpaparan pada tokoh-tokoh kunci di lapangan. Sebagai bonus tambahan, akan mempertajam keterampilan berpikir kritis. Terus selanjutnya yang D itu ethics responsibility for peer review. Nah, hal yang harus dilakukan oleh para reviewers itu yang pertama pastinya tidak menggunakan data atau ide yang dilaporkan dalam naskah. Yang kedua, tidak berkomunikasi langsung dengan penulis. Yang ketiga, memberikan penilaian yang jujur. Terus yang keempat, kritis memberikan saran khusus untuk perbaikan. Yang kelima, selalu hindari konflik kepentingan.
Yang keenam, membantu redaksi untuk mengambil keputusan. Terus yang terakhir itu yang ketujuh ada hanya menerima untuk meninjau naskah sesuai bidang keahlian. Terus selanjutnya ada subbab become a peer review. Yang pertama ya ada bagian A itu how to review a manuscript. Nah, komponen manuskrip yang perlu dipertimbangkan adalah metodologi-metodologi yang membahas dua bidang utama, pengumpulan data dan analisis data. Metodologi memungkinkan pembaca untuk menilai apakah hasil yang diperoleh valid atau tidak. Nah, alasan mengapa metode tertentu digunakan juga penting karena dapat mempengaruhi hasil. Salah satu aspek yang penting dalam metodologi yaitu adalah harus memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan peneliti lain mereplikasi percobaan. Sebagai peninjau, perlu mempertimbangkan apakah ini masalahnya atau tidak. Nah, periksa apakah metodologi telah dijelaskan sepenuhnya, termasuk desain penelitian, sumber data, dan prosedur. Terus ada tahap selanjutnya, yaitu dalam review adalah menilai hasil. Nah, dan pembahasan. Nah, banyak jurnal memiliki bagian yang terpisah untuk hasil dan pembahasan, tetapi beberapa jurnal menggabungkan bagian ini. Penting bahwa penulis mengikuti gaya jurnal hasil terlebih dahulu. Tujuan dari bagian ini adalah untuk melaporkan hasil tanpa interpretasi subjektif apapun. Selanjutnya, yang B ini ada 10 tips for writing truly tribal review. Nah, yang pertama yaitu terima undangan untuk meninjau saat Anda seharusnya tidak melakukannya. Nah, jika Anda menghormati timbal balik, Anda akan menerima undangan ulasan tersebut. Terus yang kedua, kirim ulasan sangat terlambat atau tidak sama sekali untuk editor. Nah, jangan menerapkan timbal balik dalam hal ini. Jika Anda sendiri pernah mengalami menunggu review yang sangat tertunda sebagai penulis, jangan lakukan hal yang sama kepada penulis lain. Yang ketiga, abaikan pesan dari editor. Jika sudah melewati batas waktu dan review masih belum terkirim, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan pesan otomatis dari editor seperti itu. Yang keempat, jangan periksa kepatuhan terhadap etika publikasi. Nah, etika publikasi mengandung banyak unsur. Plagiarisme misalnya merupakan pelanggaran serius terhadap etika penerbitan dan dalam beberapa kasus juga merupakan pelanggaran hak cipta. Yang kelima, berikan ulasan yang tidak berguna. Terus yang keenam, lupakan alamat komponen atau komponen utama artikel. Terus yang ketujuh, berikan pernyataan yang tidak jelas, tidak adil dan bias. Yang kedelapan, secara tidak adil menghalangi publikasi atau melanggar kerahasiaan. Terus yang kesembilan, menyarankan agar penulis melanggar etika publikasi. Terus yang terakhir, yang ke-10, lupa meninjau ulasan Anda dengan aturan ini. Terus selanjutnya yang C, how to become a review and what do editor expect? Nah, review yang baik itu seperti apa sih? Nah, review yang baik itu seperti yang satu memberikan laporan review yang menyeluruh dan komprehensif. Yang kedua, memberikan laporan yang tepat waktu. Yang ketiga, memberikan komentar yang beralasan untuk penulis. Yang keempat, memberikan kritik yang membangun. Yang kelima, menunjukkan objektivitas. Dan terakhir, memberikan rekomendasi yang jelas. Bagaimana cara menjadi reviewers yang baik gitu ya kan? Yang pertama, editor mengidentifikasi berdasarkan karya terbitannya. Yang kedua, hubungi editor jurnal yang diminati. Yang ketiga, memberikan laporan peninjau yang konstruktif dan kritis. Yang keempat, tambah motivasi singkat, bidang keahlian, dan tingkat pengalaman gitu. Dan yang terakhir, yang kelima, meminta supervisor untuk membantu meninjau naskah gitu. Terus selanjutnya ada subbab going to through per review, yaitu di mana bagian A how to respond to review comment. Nah, yang pertama itu tetap tenang, yang kedua baca komentar, yang ketiga baca ulang komentar, yang keempat mintalah orang lain untuk membaca komentar, dan yang kelima istirahat. Selanjutnya yaitu yang bagian B, yaitu ada how do editors look at your paper. Nah, jenis editor itu yang pertama pemimpin redaksi, yang kedua redaktur pembantu, yang ketiga asisten editor, yang keempat redaktur bagian, yang kelima redaktur tamu, yang keenam redaktur pelaksanaan, yang ketujuh editor khusus. Nah, data penting untuk editor saat penyiaran yaitu yang pertama apakah penulis memperhatikan akurasi, yang kedua apakah naskah masih dalam ruang lingkup tulisan. Yang ketiga, mengapa manuskrip
dibahas dalam jurnal ini. Yang keempat, tidak perlu menyalin manuskrip atau menyalin sebuah abstraksi. Selanjutnya, oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.